Shalom, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat Bakti Channel yang terbaik. Terima kasih telah mengikuti kami selama 1 tahun. Harapan kami di tahun 2022 kita tetap bersama dalam belajar sekolah sahabat di program Sekolah Sahabat 777. Belajar sekolah sahabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Pemirsa yang diberkati Tuhan, bila video dari kami menjadi berkat bagi kita, jangan lupa membagikannya kepada semua sahabat kita dan juga keluarga kita. Pelajaran sekolah sahabat 1 kuartal ini dengan judul buku pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Kita telah masuk di pelajaran yang pertama dengan judul Surat untuk orang Ibrani dan untuk kita. Ayat hafalan tertulis di Ibrani 10 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih berkat-Mu menjadi bagian kami. Saat ini kembali kami belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Penuhi kami dengan kuasa-Mu untuk dapat memahaminya. Kiranya pelajaran ini menuntun iman kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, kitab Ibrani terdiri dari 3 bahagian penting. Bahagian yang pertama adalah menceritakan tentang Yesus adalah putra Allah yang berkuasa. Dan di bahagian yang kedua, kita menemukan Yesus sebagai imam besar, pengantara manusia kepada Bapa. Dan ini selaras dengan firman yang disampaikan oleh Yesus bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan bahagian yang ketiga, kita menemukan dorongan atau motivasi kepada umat percaya yang baru bertobat menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Jadi kitab Ibrani tidak dimulai dengan menyebutkan penulis dan penerimanya seperti surat biasanya, walaupun diakhiri dengan cara yang mirip dengan surat dalam Ibrani. Ibrani adalah sebuah khotbah sebagai gantinya surat atau nasihat. Penulis mencirikan karyanya sebagai kata nasihat, dan dia menggunakan kata ganti orang pertama, jama, dalam tanda kutip kita. Ada beberapa referensi untuk berbicara dan mendengar, dan juga ada pergantian antara eksposisi dan nasihat. Inilah merupakan ciri-ciri dari kitab Ibrani. Dan dari sana kita menemui bahwa ada tema-tema diperkenalkan seperti dalam bentuk wacana lisan. Ini juga menjelaskan mengapa gaya buku ini berbeda dengan surat-surat Paulus lainnya. Namun demikian, kita mempercayai bahwa penulis kitab Ibrani adalah Rasul Paulus. Untuk mengetahui kebenaran Tuhan, orang Ibrani yang mendengarkan pidato Paulus telah percaya kepada Yesus. Namun mereka belum pernah bertemu Yesus, tetapi telah mendengar orang-orang berkhotbah tentang Dia. Khotbah itu datang dengan mujizat dan campur tangan Roh Kudus. Mereka percaya bahwa dosa-dosa mereka telah diampuni. Dan setelah mereka mendengarkan pidato dari Paulus, mereka menerima Roh Kudus, dan kerajaan Allah didirikan di dalam hidup mereka. Inilah iman yang mereka miliki. Dan mereka bukan saja dikatakan sebagai anak-anak iman yang baru bertobat, tetapi orang-orang Kristen yang dewasa. Melihat dari situ, maka kita menemui ada penderitaan bagi pengikut Yesus, di mana orang Ibrani menghadapi tantangan yang kuat setelah bertobat. Orang Ibrani, orang-orang Kristen yang kuat, sehingga perilaku keteladanan mereka membuat orang lain merasa bersalah. Beberapa orang Kristen telah dipenjara dan dipukuli karena dianggap bersalah walaupun mereka tidak bersalah. Dan yang lain kehilangan harta benda mereka. Karena itu, Paulus mendorong mereka untuk tetap setia dan meniru Musa. Walaupun banyak masalah, tapi Musa tetap dalam pendiriannya kepada Tuhan.
tantangan iman, penganiayaan berdampak pada orang Ibrani. Nasihat Paulus menyoroti beberapa masalah mereka. Oleh karena tekanan dan juga penderitaan yang mereka hadapi, mereka dihadapkan dengan berbagai pencobaan, sehingga mereka mulai kurang percaya. Mereka mulai lemah, mereka mulai berhenti berkumpul, dan mereka mulai putus asa. Dan berbagai dosa terjadi, kesalahan doktrin, dan Rasul Paulus mendorong mereka. Seperti Elia, kemenangan besar iman menyebabkan melemahnya dan kurangnya kepercayaan di kemudian hari. Pekerjaan orang percaya, Tuhan memperlakukan Elia dengan penuh kasih dalam keputusasaannya. Dia dengan lembut mencela sikapnya dan memberinya sesuatu untuk dilakukan. Paulus juga memperlakukan pendengarnya dengan penuh kasih. Dia dengan lembut mencela sikap mereka dan memberi mereka sesuatu untuk dilakukan. Paulus mendorong mereka supaya mereka tetaplah mengasihi dan bersikaplah ramah dan membantu para tahanan dan orang yang dianiaya. Dan Paulus juga memotivasi, mendorong umat-umat percaya supaya mereka tetap mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh rasul-rasul. Menghadapi masa depan, seperti orang Ibrani, kita hidup di hari-hari terakhir. Dan kita sedang menunggu pemenuhan janji-janji. Oleh karena itu, kita juga dapat menerima nasihat dari Paulus. Ibrani mengingat kembali masalah-masalah yang harus dihadapi umat Allah sebelum memasuki Kanaan. Memasuki Kanaan dan ketidakpercayaan mereka. Kita dianjurkan untuk menghindari ketidakpercayaan itu. Untuk berpegang teguh pada iman kita. Untuk mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Dan untuk menjalani kehidupan yang kudus dan sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk satu pekan ini. Semoga melalui pelajaran ini, iman kita semakin teguh dan semakin kuat dan memandang hanya kepada Yesus saja. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah belajar dari pelajaran sekolah sahabat di pelajaran pertama tahun 2022. Kiranya melalui pelajaran ini, membawa iman kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Serta dan lindungi kami sepanjang tahun ini. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini perjumpaan kita untuk hari ini. Kita akan berjumpa kembali di pelajaran yang kedua di tahun 2022. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, pamit undur diri. Dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.